Oke, halo adik-adik. Di sini saya akan memberikan soal TPS yang berkaitan dengan literasi dalam bahasa Indonesia. Jadi soal pemantapan 2 tentang literasi bahasa Indonesia. Di sini disediakan teks tentang mengolah limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, kita cermati sekilas teksnya, langsung lanjut ke soal. Kamu ingin membuang sampah di rumah dengan memisahkan sampah menjadi 2 kelompok. Kelompok sampah B3 dan kelompok sampah yang tidak mengandung B3. Kelompokkanlah sampah berikut sesuai dengan jenis limbahnya. Dari bacaan tadi, kita diminta untuk mengelompokkan sampah mana yang mengandung B3 dan tidak mengandung B3. Nah, otomatis kita harus menyesuaikan dengan informasi dalam teks. Jadi daun pembungkus lontong, apakah mengandung B3 atau tidak mengandung B3? Mari kita lanjut ke pembahasan. Sampah yang mengandung B3 itu adalah sabun pembersih lantai, obat nyamuk, dan deterjen. Sampah yang tidak mengandung B3, daun pembungkus lontong, potongan sayuran, dan kardus mie goreng. Buktinya apa? Di sini sudah ada buktinya ya, sekaligus kutipan dari paragrafnya. Ternyata limbah B3 juga terkandung pada beberapa barang sehari-hari yang sering kita gunakan. Contohnya adalah batu baterai bekas, aki kendaraan, hairspray, pestisida, pembersih lantai, deterjen, dan obat nyamuk. Nah, di sini sudah ada di bacaan. Tinggal kamu masukkan aja informasi yang sesuai teks. Jadi di sini yang mengandung B3 itu ada sabun pembersih lantai. Nah, ini pembersih lantai. Kemudian obat nyamuk dan deterjen. Kutipan dari paragraf kedua ya. Jadi dia ditemukan di paragraf kedua merupakan informasi penting bagi kita untuk dapat membedakan mana saja sampah-sampah yang mengandung B3 dan mana yang tidak. Jadi selain itu berarti digolongkan ke dalam sampah yang tidak mengandung P3. Caranya seperti itu ya. Kemudian, nah ini maaf, di sini teksnya untuk menjawab soal selanjutnya ya. Maksudnya di sini disediakan teks, kemudian langsung fokus ke soal saja, fakta dari teks di atas. Dari pilihan jawaban kita langsung mencari faktanya. Pembuktian fakta dapat berupa angka. Perlu diingat ya, yang termasuk fakta itu adalah data berupa angka. Mungkin berupa apa namanya data-data angka, kemudian data jumlah atau banyak, kemudian apa namanya tempat yang berkaitan dengan peristiwa yang sudah terjadi itu berarti termasuk fakta. Jawaban yang tepat adalah rata-rata karis di Indonesia antara 6,44 dan 7,8, sedangkan indeks DMFT yang telah ditetapkan WHO adalah 3. Nah, kita langsung fokus ke pilihan jawaban saja. Di sini fakta itu otomatis mengandung data. Nah, data itu bisa berupa angka atau peristiwa yang sudah terjadi atau yang mengandung tempat kejadian. Yang A, karies banyak disebabkan oleh perubahan pola makan dan kesadaran masyarakat untuk datang ke pelayanan kesehatan juga rendah. Nah, di sini dinyatakan kalau ini bukan fakta karena di sini adalah bersifat subjektif atau opini gitu ya. Kalau yang B, masyarakat sering mengabaikan rasa sakit gigi. Ini kan juga sifatnya subjektif ya. Nah, yang C ini jelas langsung kita lihat di sini ada angka 6,44 dan 7,8 tentang indeks DMFT ini berarti mengandung fakta. Yang D sama E, ekstraksi yang dilakukan di Indonesia angkanya cukup tinggi. Mahalnya biaya pengobatan buat masyarakat dengan berobat ini juga berupa opini. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang C. Nah, langsung di teks yang sama. Soalnya topik yang tepat dengan teks di atas adalah mencari topik atau pokok permasalahan lagi-lagi harus mencerminkan seluruh bagian paragraf. Pembahasannya
Pada teks ini topik pembicaranya adalah karies adalah penyakit yang berbahaya. Nah, dari mana kita taunya? Nah, dari teks tadi kita tahu bahwa topik yang dibicarakan itu adalah karies penyakit yang berbahaya ya. Coba kita lihat dari teks lagi. Nah, dari teks pembusukan atau kerusakan gigi dikenal dengan decay missing filling teeth DMFT rata-rata karies di Indonesia antara nah dari kalimat pertama di sini sudah memaparkan bahwa di sini pembusukan atau data tentang pembusukan kerusakan gigi ini sejumlah 6,44 atau 7,8. Nah, ini membahas tentang data penderita karies gitu ya. Penyakit ini dapat menyebabkan nyeri, penanggalan gigi, infeksi hingga dapat berakibat kematian. Nah, di sini kita tahu bahwa berarti di sini bahaya tentang karies sendiri itu dijelaskan. Saat ini karies telah menjadi masalah di seluruh dunia. Nah, dari sini kita tahu bahwa pokok permasalahannya itu adalah karies penyakit yang berbahaya. Oke, itulah soal dan pembahasan dari pemantapan 2 tentang literasi bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Semoga berhasil dalam menghadapi soal SNBT.